Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Patricia Dagut, kelas A semester 7, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini merupakan tugas ke-8 dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai buku yang berjudul The New Renaissance, atau dalam bahasa Indonesia berarti Gerakan Budaya Baru. Oke, baik, langsung saja kita masuk kepada bab yang pertama, yaitu misi. Misi dari Robertson sebagai penulis buku ini adalah agar budaya dapat menjadi warisan yang dapat diperkenalkan kepada halayak umum atau kepada publik, sehingga sehingga budaya tersebut dapat diakses oleh semua orang. Budaya merupakan hasil dari rasa, karsa, dan cipta manusia yang menjadi sumber dari perkembangan atau peradaban manusia itu sendiri. Apabila budaya tidak dikembangkan atau tidak diperkenalkan kepada masyarakat umum, maka budaya tersebut lambat laun akan hilang, sehingga budaya kita manusia terus berkembang dari masa ke masa, sehingga budaya dari masa tertentu perlu dilestarikan, sehingga selanjutnya dapat dikembangkan agar kehidupan manusia dapat maju atau berkembang ke arah yang lebih baik. Karena sejatinya kemajuan atau peradaban manusia saat ini merupakan dilandasi oleh budaya yang dihasilkan oleh manusia di masa lalu, sehingga perlu untuk mengetahui atau sehingga budaya masa lalu perlu untuk dilestarikan sehingga dapat dikembangkan kembali, begitu. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memperkenalkan warisan budaya masa lalu adalah dengan merubah pola pengenalan budaya ke masyarakat, yaitu dari sistem analog yang masih manual seperti itu menuju ke atau bertransformasi ke digital. Saat ini perkembangan teknologi sudah sangat maju. Seiring dengan itu, maka penyebaran atau pengenalan budaya juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi tersebut, sehingga warisan budaya tersebut dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh berbagai kalangan.
prinsip bahwa segala sesuatu harus dilakukan untuk menjamin akses ke warisan budaya telah menimbulkan 3 prinsip. Yang pertama, warisan budaya kita bukan hanya warisan masa lalu, tapi merupakan pengetahuan, imajinasi, dan kreativitas yang terus berkembang setiap hari. Kekayaan ekspresi budaya saat ini, pengetahuan akan menjadi milik kita bersama, akan menjadi warisan budaya kita bersama besok atau untuk masa depan. Karena itu, meskipun rekomendasinya fokus digitalisasi dan warisan budaya dari masa lalu, selalu menyertakan apa yang ditambahkan di masa kini, karena masa lalu dan sekarang harus tersedia untuk masa depan. Salah satu misi inti dari Robertson sebagai penulis dari buku ini adalah yang pasti untuk akses penuh ke ekspresi budaya dan pengetahuan tentang masa lalu, saat ini, dan masa depan. Lalu prinsip yang kedua yaitu digitalisasi lebih dari sekedar teknologi, tetapi juga merupakan kewajiban moral. Di saat budaya semakin dikonsumsi secara online, saat layar dan perangkat digital menjadi di mana-mana, itu sangat penting untuk membawa dunia, untuk membawa budaya, budaya ke masa depan. Lalu prinsip yang ketiga, tanggung jawab untuk digitalisasi dan pelestarian warisan budaya harus dipertanggungjawabkan oleh sektor publik. Faktanya, tugas otoritas publik dan lembaga budaya untuk memastikan bahwa warisan budaya digital dengan benar dan kemudian dilestarikan untuk menjamin akses yang terbesar. Yang kedua, mengenai visi, kemungkinan yang mengakses warisan budaya yang sudah didigitalisasi hari ini atau hari yang akan datang sangat banyak. Ini adalah tanggung jawab yang terlalu penting, yang terletak di tangan kepentingan pribadi yang belum tentu sama pendekatan jangka panjang dan kepentingan publik sebagai pemerintah. Karena budaya adalah kepentingan umum yang paling penting di Eropa. Pemerintah dan lembaga budaya mereka memiliki tugas untuk menjadi orang yang terdepan dalam usaha digitalisasi. Kemudian yang berikut mengenai proses digitalisasi. Institusi budaya di seluruh Eropa mendigitalkan koleksi buku mereka, lalu kemudian koran, peta, video, manuskrip, foto, dan museum objek, dan membuatnya tersedia secara online. Bab ini membahas materi digitalisasi diikat dengan uang publik yang berasal dari anggaran lembaga budaya atau dari proyek digitalisasi yang didanai di tingkat nasional, tingkat regional, dan lokal. Sektor budaya telah mengadopsi berbagai macam hal praktik dalam memberikan akses atau mengizinkan penggunaan materi domain publik didigitalisasi dengan uang publik. Banyak institusi membuat materi tersedia secara gratis secara online, tetapi materi berada di domain publik. Kemudian yang berikut mengenai digitalisasi dan aksesibilitas dan materi dengan hak cipta.
Hak cipta mencakup semua bentuk ekspresi mulai dari surat pribadi hingga komersil yang diproduksi secara resmi, seperti film, musik, dan buku, serta radio dan televisi yang diproduksi oleh perusahaan swasta dan penyiar sektor publik. Semua materi yang dipegang oleh lembaga budaya di Eropa. Kemudahan yang dapat diakses oleh pengguna saat ini hentikan dengan pencari dan platform besar yang menemukan tawaran informasi yang luar biasa, seperti buku, koran, situs web, arsip material, gambar, musik, atau film secara alami mengarah terhadap institusi budaya. Oleh karena itu, institusi budaya telah mencoba mendigitalkan sebanyak mungkin kepemilikan mereka. Untuk alasan finansial dan praktis, mereka memulai dengan mendigitalkan kepemilikan hak cipta. Jelas, sebelum digitalisasi menggunakan karya, mereka harus berhak cipta dan menawarkan di internet, hak harus dibersihkan. Kemudian mengenai keberlanjutan warisan budaya online Eropa. Pelestarian digital merupakan tantangan utama bagi era digital. Materi digital telah menjadi bagian integral dari budaya dan ilmu pengetahuan, warisan ilmu pengetahuan kita. Karena perubahan teknis yang cepat, namun objek digital lebih terancam daripada yang terlihat. Ketika lingkungan mengalami perubahan, materi digital akan terancam oleh keusangan dan akhirnya mengalami kerugian. Isu pelestarian digital sangat relevan dalam konteks proyek digitalisasi. Saat ini, hanya 22% dari lembaga cagar budaya yang mendigitalkan koleksi yang sudah lama. Rencana pelestarian jangka di tempat. Artinya bahwa investasi Eropa dalam digitalisasi dalam bahaya. Pendanaan untuk digitalisasi itu tidak mengarah pada aset digital yang berkelanjutan. Bisa jadi investasi menjadi hilang dalam jangka panjang. Kemudian yang berikut kesimpulan. Pertama, melindungi dan mempromosikan budaya dan warisan sebagai nilai publik adalah tanggung jawab bersama. Ini berarti memperjuangkan keanekaragaman budaya kita dan membawa warisan bersama kita ke depan, menjembatani tradisi dan modernitas, membina pemuda dengan masa lalu, dengan demikian membuka jalan untuk masa depan, memberikan dasar yang kokoh untuk pendidikan dan penyebaran pengetahuan, meningkatkan tatanan dan penguatan kohesi sosial, berkontribusi pada pengetahuan penyebaran di masyarakat informasi. Melampaui register moral, budaya dan warisan di era digital mewakili peluang untuk ekonomi Eropa. Digitalisasi bergantung pada kemajuan teknologi, pada gilirannya mungkin juga memicu inovasi dan kreativitas. Itu bisa berkontribusi untuk penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan dan pengembangan bisnis di sektor yang terkait dengan teknologi, budaya masa depan, kreativitas, dan inovasi.